Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Duaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya ya, masih mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, Bapak mau mengecek kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua. Hadir semua ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, kalian mampu membuat kerangka teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengembangkan teks laporan hasil observasi. 3. Siswa mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Jadi kalian bisa membuat sendiri teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir yang akan kita terapkan nanti yakni siswa mampu mempresentasikan tugas laporan hasil observasi yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Jadi masing-masing nanti perwakilan dari tiap kelompok akan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah dikerjakan. Langkah selanjutnya yakni mempresentasikan hasil observasi yang sudah ditulis pada pertemuan sebelumnya. Untuk penampil pertama, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Materinya sebelumnya yakni tumbuhannya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di sini, maka saya akan mempresentasikan hasil teks observasi dari kelompok saya. Kelompok saya mempresentasikan tanaman yaitu bunga lidah mertua. Definisi umum bunga lidah mertua. Bunga lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang cukup populer sebagai pajangan dalam rumah karena dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Silakan angkat tangan bagi kelompok lain yang mau bertanya, kelompok 2 atau kelompok 3. Saya Pak, Oh iya, silakan kelompok 3 Mulyana. saya ingin bertanya bagaimana cara menjaga atau merawat tumbuhan, apalagi seperti tanaman yang Anda sebutkan. Kepada kelompok 1 silakan dijawab. Bagi yang mau menjawab, bisa Husna, bisa juga temannya yang menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Kita bisa merawat tumbuhan dengan cara 1, memilih dengan tempat media tanam yang akan diterapkan. 2, memilih tempat untuk menanam. Yang ketiga, memilih tanaman yang tepat. Kemudian memberikan sinar matahari yang cukup. Dan yang kelima, menyiram tanaman dengan teknik yang tepat. Apa manfaat tanaman bagi lingkungan? Silakan Husna lagi yang menjawab. Manfaat dari tanaman bagi lingkungan itu mengatur
Siklus air, kelembapan udara akan terjaga dan menjaga kualitas tanah akan tetap bagus. Silakan satu perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjudul ikan koi. Dan pengertian ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk khas arum anggur yang mempunyai ornamen yang menarik dan jinak. Seringkali ikan dianggap variasi dari ikan emas, padahal secara genetik berbeda keduanya berbeda. Dan deskripsi bagian struktur tubuh ikan koi menyerupai torpedo bersirip. Sirip ini terdiri dari beberapa bagian, seperti satu sirip punggung, satu pasang sirip dada, satu pasang sirip perut, satu pasang sirip anus, dan satu pasang sirip ekor. Deskripsi manfaat dari ikan koi adalah yaitu memelihara ikan koi, menambah nilai estetika dan rumah. Kesan dan kesimpulan dari ikan koi. Jadi ikan koi merupakan ikan yang tidak untuk diletakkan dalam rumah dan biasa menggunakan akuarium. Dari misalnya yang dari kelompok saya, Kasih kesempatan untuk bertanya. ada yang bertanya. Untuk kelompok 3, ya silakan kelompok 3. Bisa dijelaskan bagaimana cara melestarikan ikan koi? Saya akan menjawab dari kelompok 3, yaitu cara melestarikan ikan koi. Cara melestarikan ikan koi: pilih yang kolam ikan koi yang cepat. Kedua, gunakan air bersih untuk mengisi kolam. Baik, terima. Diberikan kesempatan untuk kelompok 3 ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3, untuk menjelaskan sedikit tentang observasi yang telah kami laksanakan, yaitu tentang sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan masyarakat di kegiatan hari-harinya atau sebuah proses alam yang berbentuk padat atau cair. Sampah memiliki beberapa manfaat, seperti bisa didaur ulang kembali dan dijadikan pupuk untuk tanaman. Sampah memiliki banyak bentuk, seperti bentuk padat dan juga bentuk cair. Sampah memiliki dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik, di mana sampah organik merupakan sampah yang berasal dari alam, sedangkan sampah anorganik berasal dari manusia. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Dari kelompok berapa? 2. Baik. Bagaimana cara memanfaatkan sampah? Baik, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa sampah juga bisa dimanfaatkan. Yaitu pertama, bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman agar tumbuh dengan subur. Yang kedua, dapat dijadikan benda-benda yang dapat berguna untuk didaur ulang kembali. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma bi'idhal qadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk bintang 5. Silakan dibuka grup WA-nya. Kita berikan kesempatan untuk menjawabnya selama kurang lebih
15 menit ya. Sudah selesai ya? Ya baik. Jadi alhamdulillah sudah semua dikerjakan tes sumatif tentang laporan hasil observasi. Dan alhamdulillah nilainya sudah mencapai kriteria yang sudah ditentukan. Jadi saran dari kelompok 3 agar penyajian dari teks hasil laporan hasil observasi ini lebih lengkap lagi. Kemudian saran dari saya, masukan dari saya, sebenarnya semua sudah bagus ya. Mulai dari definisi umum, deskripsi bagian sudah bagus. Hanya tadi ada mungkin yang masih belum lengkap sedikit karena kita terbatas dengan waktu. Tapi semua unsur-unsur, struktur dan kaidah kebahasaan sudah terpenuhi dari ketiga presentasi dari kalian ini. Masukan saya atau saran saya ya. Jadi sebaiknya hasil observasi ini bukan hanya sebatas tugas saja, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Apa itu maksudnya apa? Jadi diharapkan kepada kalian setelah pembelajaran ini kalian bisa merawat lingkungan, kalian bisa menjaga lingkungan sekitar kita, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam sekitar kita. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, satu berwibawa, ingin baru-baru berjuang membangun bangsa bersama kemuliaan dari cita-cita untuk hidup beramal, berkarya dan bermoral. Ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia.